Lampung, Jawa Timur ini. Bapak Ibu sekalian, saya ini sudah lelah duduk karena berangkat dari Jakarta ke sini sudah 4 jam karena ada delay. Oleh karena itu saya mau izin Bapak Ibu sekalian, saya berdiri ya. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang BPN, coba kita berbicara tentang sejarah masa lalu. Zaman dulu tahun 1985, mungkin ada yang lahir ya tahun 1985. Tahun 1985 ada seorang yang sangat terkenal dari negeri Amerika yang dianggap oleh sebagian orang yang ada di dunia ini sangat-sangat beruntung. Beliau bernama, tahu namanya siapa? Evelyn Adam. Evelyn Adam itu dikatakan sangat beruntung. Kenapa? Kenapa sangat beruntung? Karena 2 kali berturut-turut dari tahun 1985 sampai 1986 mendapatkan hadiah atau lotre di Leadership Atlanta City. Jadi kalau kita hitung uangnya itu sekitar 90 sampai 100 miliar saat itu. Tetapi pada saat itu Adam dia menggunakan uangnya sedemikian rupa dengan foya-foya, sehingga apa terjadi kebangkrutan. Akhirnya pabrik Amerika merasakan bahwa Adam itu bangkrut dan dia tinggal di trial konsep atau kita sering di Indonesia itu namanya park trial di kawasan pinggir rel kereta api. Nah, itu yang pertama. Yang lebih dahsyat lagi, orang Amerika juga jauh lebih beruntung, namanya William Woodforce. William Woodforce dalam sekali jackpot mendapatkan hadiah 300 triliun pada tahun 1988. Seorang William karena begitu banyak duitnya, akhirnya dia membuat sebuah usaha yang memang tidak pernah digeluti. Dia membuat usaha mobil, terus usaha properti, dan usaha restoran. Tetapi dalam kurun waktu 1 tahun, duitnya habis. Bahkan silakannya dia punya utang sebesar 30 miliar. Bayangkan dari 300 triliun dalam kurun waktu setahun, dia punya utang 30 miliar. Gila kata. Nah, itu 2 orang contoh. Nah, yang ketiga, saya punya teman saya satu alumni di Amerika di UPM California. Beliau itu pada tahun 90 berusaha properti, tapi pada saat itu beliau memiliki utang yang sangat luar biasa yang sejumlah 30 triliun. Pada saat itu dia berusaha untuk bangkit kembali menjadi seorang properti. 15 tahun kemudian, dari tahun 90 sampai 2005, pada Pos Amerika menyatakan bahwa orang itu adalah 400 orang terkaya di dunia. Bayangkan, dari minus menjadi positif, bahkan lonjak dari tinggi. Nah, yang paling menggiurkan lagi, yang paling spektakuler lagi, 21 tahun kemudian orang itu menjadi orang nomor 1 di Amerika. Beliau adalah Donald Trump. Kebetulan satu alumni dengan saya di California, Amerika. Saya luar biasa kan. Nah, sekarang yang ketiga orang itu, saya mau tanya, kok bisa? Kenapa 1 orang sudah beruntung, 2 orang beruntung, yang ketiga itu tidak beruntung, tapi kok dia yang legit? Wah, kenapa? Apa yang terjadi? Something wrong. Kira-kira ada yang tahu apa? Apa kira-kira? Saya sebut, yang jadi persoalan ini kembali ke masalah mentalitas. Dan yang kedua adalah menyangkut masalah apa? Masalah apa? Selain mentalitas apa? Kita mentalitas baja misalnya. Setelah mentalitas baja apa? Mindset. Jadi orang yang sukses selain punya mentalitas
balas banyak, dia juga memiliki mindset yang positif. Ketiga orang itu perbedaannya hanya itu. Nah, karena hal seperti itu terjadi, makanya tadi Mas Iwan bilang sekarang era baru, DPR Jawa Timur pengurus baru, saya kira pertama mentalitasnya akan baru juga, kedua mindsetnya akan baru. Kalau tanpa itu DPR tidak akan maju, terutama di Jawa Timur ya. Saya harapkan DPR maju karena itu. Oleh karena itu, kenapa DPR ini hadir dan dibentuk di Indonesia itu untuk menjawab tantangan itu? Karena saya tanya dulu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena sudah masuk ke DPR. Apa sih DPR itu? Apa DPR itu? Kalau singkatannya tahu nggak? DPR, Dewan Pangan Nasional. Kita kupas. Dewan itu apa? Ini yang pernah jadi nyalon ini ada masa Samsung. Dewan itu apa? Perwakilan. Dewan adalah perwakilan. Sekarang bukan tahu ya, bukan itu adalah seorang tenaga kerja yang memiliki skill, yang profesional, menjalankan sebuah kegiatan aktivitas, yang mana aktivitas baru membangun, entah itu mau infrastruktur, sarana prasarana maupun pembangunan yang bersifat fisik, apapun bentuknya, dan dijadikanlah bangunan itu menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk umat manusia. Itulah kita. Dan akhirnya nasional apa? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau kita sudah ngomong DPR, Dewan Pertukaran Nasional, berarti apa? Kita adalah salah satu bagian yang terpenting di dalam kegiatan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini adalah orang-orang yang paling penting. Kenapa saya katakan paling penting? Selain bahasa tadi, saya tanya Pak Polri misalnya. Pak Polri pada kesempatan ini pernah berhadapan nggak dengan Pak Samsul? Pada hari ini, hari apa sekarang? Hari Jumat tanggal berapa? 23, jam berapa? Jam 4. Di mana ini tempatnya? Pernah terjadi nggak sebelumnya? Pernah terjadi nggak? Begitu juga dengan tempat yang lain. Dengan posisi seperti ini pernah terjadi. Berarti apa? Berarti ini adalah hal yang sangat istimewa. Pada kesempatan ini antara Mas Samsul dengan Mas Koden bertemu, bertatap muka, ngobrol, diskusi tentang apa, begitu juga di meja ini ada 5-6 orang, belum tentu sama nanti di kemudian hari tidak akan pernah ada lagi. Oleh karena itu peristiwa ini adalah peristiwa yang paling bersejarah untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan peluang yang ada, kesempatan yang ada, peristiwa yang ada untuk kepentingan kita bersama. Kembali saya ngomong sekali ngomong dulu masalah DPR. Jadi kita sudah pas DPR. Dewan Pertukaran Nasional apa itu? Terus lalu tujuannya apa sih? Tujuan Dewan Pertukaran Nasional itu apa sih? Tujuannya itu adalah bagaimana kita membuat buka, menciptakan buka yang inovasi dan inovatif, kreatif, dan tentunya memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara moral. Karena yang namanya kompetensi itu bukan berpikiran aku ini pintar nih, bisa membuat gedung gampang dan hasil karya aku sangat bagus tapi indah. Lalu kita tidak memiliki ini hati, tujuannya tidak ada, itu juga tidak ada kompeten. Karena itu dia bersinergi. Yang namanya kompeten itu skill, knowledge maupun itu satu kesatuan. Kalau dihitung, anak kita sebagai anak SD yang lulus misalnya, rapor masing-masing item itu harus di atas 60. Kalau di bawah itu, walaupun misalnya kita sebagai tukang, sedang kita memiliki skill 100, nilainya 100, tetapi kalau dihitung tidak 50, itu nggak lulus jadi orang yang kompeten. Nah itu, makanya saya katakan, apa tujuan DPR ini? Saya harus tahu. Nah lalu, bagaimana caranya? Untuk bisa DPR ini eksis? Karena saya yakin
Bapak Ibu sekalian yang ada pada kesempatan ini mau mengeksiskan BPN-BPN yang ada di wilayah masing-masing ya, di wilayah masing-masing ada tentunya seperti tadi Pak Imam bilang, BPN adalah sebuah organisasi profesi yang mana di sana ada nirlaba, ada laba bukan nirlaba. Artinya untuk membuat kita ini menjadi sesuatu atau lembaga ini menjadi laba, tentunya kita diri kita sendiri juga harus profesional. Kalau kita tidak profesional, siapa yang lirik? Oh ini BPN, tapi di dalam diri kita tidak profesional. Siapa yang lirik? Siapa yang mau? Padahal lembaga ini sudah dibentuk sedemikian rupa dan yang paling penting memiliki kapasitas baik juridis formil maupun juridis material. Kenapa saya katakan juridis formil maupun juridis material? Nah, juridis formil itu sudah ada landasannya. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. Terus diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Itu semua. Saya katakan kenapa penting? Karena di sana ada aturan-aturan yang dilakoni oleh pihak kita. Ada sanksinya, ada syarat-syarat untuk menjadi profesional, khusus di pasal 70 ayat 1, ayat 2 dan pasal 99 ayat 1 dan ayat 2. Apa isinya? Pasal 77 ayat 1. Setiap tukang yang ingin bekerja di sebuah kegiatan proyek konstruksi harus memiliki sertifikat. Itu pertama dulu. Itu artinya apa bagi kita semua? Itu artinya berdua. Artinya kita punya tukang. Kalau tukang itu misalnya tidak apa sertifikat, nanti sebatas kita penghargaannya pun hanya sebatas tukang biasa yang tidak sama dengan penghargaan yang ada di negara-negara lain seperti Malaysia misalnya. Malaysia kalau misalnya kita memiliki kendaraan tidak ada sertifikat. Mungkin kalau penjualannya misalnya 100 ya, ongkos per harinya itu akan bisa menjadi 50. Itulah di sana sebagai perbandingan. Nah di sana peluang BPN itu di pasal 77 ayat 1. Karena setiap tukang yang melakukan aktivitas konstruksi harus memiliki sertifikat. Itu yang pertama. Terus kedua, lalu kalau tidak memiliki sertifikat bagaimana? Lalu yang pengguna bagaimana? Artinya di sini ada guru, ada imam. Di sini ada tukang yang bersertifikat. Lalu tukang yang bersertifikat ini siapa yang menggunakan? Apa mau digunakan? Tukang yang bersertifikat. Karena pada umumnya yang menggunakan ingin prinsip ekonomi ya. Mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi modal sedikit. Artinya apa? Pada saat pengguna misalnya ingin mendapatkan utang yang dia tidak bayar 100% atau 50% dia bayar, dia mungkin mencari utang yang tidak menggunakan sertifikat, dia cukup bayar 50%. Sehingga apa? Si pengguna mendapatkan keuntungan 50%. Nah disinilah dijegal orang seperti itu. Jegalnya apa? Jegalnya ada di pasal 77 ayat 2. Apa bunyinya pasal 77 ayat 2? Bunyinya adalah setiap pengguna yang menggunakan tenaga kerja di proyeknya wajib itu harus berarti ya, menggunakan sertifikat, menggunakan tukang yang bersertifikat. Nah, sekarang dikatakan wajib, biarkah wajib aja tidak masalah. Kalau misalnya tidak ada sanksi, dibilang wajib, bisa-bisa aja walaupun undang-undang. Kalau ada yang berpikiran seperti itu, makanya akan muncul pasal 90 ayat 1 dan ayat 2. Ada tukang yang misalnya tidak menggunakan sertifikat atau dia memiliki kegiatan dengan begitu caranya, begitu indahnya atau profesional dianggap, tetapi kalau tidak memiliki sertifikat,
pada saat melaksanakan kegiatan konstruksi di proyek pemerintah, terutama di kementerian, kalau ada sidak itu harus keluar dari proyek itu. Karena apa? Kerugian pada orang itu sendiri, kedua kerugian pada proyek itu. Karena apa? Tenaganya berkurang, jadi jobnya berkurang juga, dan secara otomatis visi pelaksanaan pembangunan itu juga ada masalah karena tenaga kerja berkurang, tidak mencapai target. Seperti itu ya. Nah itu muncul di pasal 90 ayat 1. Nah lalu kalau ada misalnya pengguna yang lalai, misalnya bermain mata, misalnya tidak menggunakan tenaga kerja yang menggunakan sertifikat, juga ada sanksi. Apa sanksinya? Mulai di sanksi administratif sampai sanksi pembekuan bisnis model dan perusahaannya, dan pada akhirnya akan kena denda. Denda ini tergantung dendanya sampai berapa, itu kan ada penilaian tersendiri. Begitu Pak. Jelas ya Pak ya? Jelas Bapak Ibu ya? Nah itu tujuannya kenapa DPR dibuat, karena memang ada dasarnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, gimana sih caranya untuk bisa kita perkuat atau kita buat si angkutan agar bisa lebih profesional? Caranya sebenarnya mudah. Ada contoh. Seorang petani dia memiliki bibit